Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Aprianingsih dari kelompok 1 Praktikum Algoritma Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan soal pada nomor 2 yang dimana konversi desimal ke bilangan biner, konversi desimal ke bilangan oktal, dan konversi desimal ke bilangan hekadesimal. Nah, di sini pertama-tama kita menggunakan input studio H yang dimana ini tuh berfungsi untuk membaca input dan output yang kita gunakan pada pemrograman. Kemudian input IOStream yang digunakan yang merupakan file header yang berfungsi untuk membaca jika kita menambahkan fitur tambahan pada pemrograman C++. Kemudian menggunakan input H yang dimana berfungsi untuk mengantarmukakan pengguna. Nah, selanjutnya menggunakan using namespace std yang berfungsi untuk membaca semua berkas atau file yang kita lakukan. Kemudian inMine yang merupakan program utama pada pemrograman bahasa C++. Nah, di sini untuk membuka pemrograman menggunakan buka kurung kurawal, kemudian mendeklarasikan variabel. Di sini saya menggunakan variabel pilihan dengan tipe data integer, kemudian variabel i, n, p, q dengan indeks array dimensi 1 yang bernilai 100 dengan tipe data integer, kemudian karakter yang dimana menggunakan tipe data chart, kemudian menggunakan awal ini menggunakan gutu. Jika dia tidak gutu maka dia akan meloncat untuk selesai. Kemudian menggunakan sistem CLS untuk membersihkan pemrograman. Nah, kemudian di sini kita melakukan perintah cout untuk menampilkan judul program mengubah desimal ke biner, oktal, dan hekadesimal. Nah, kemudian di sini kita juga melakukan perintah cout yang dimana membuat menu pilihan. Yang pertama itu desimal ke biner, yang kedua desimal ke oktal, yang ketiga desimal ke hekadesimal. Nah, kemudian melakukan perintah yang dimana pada tampilan atau outputnya nanti akan menampilkan tempat untuk kita untuk memilih pilihan menu tersebut 1, 2, atau 3. Nah, kemudian kita memasukkan pilihan yang dimana pemrograman tersebut dibaca oleh pilihan. Nah, kemudian mendeklarasikan bahwa variabel i bernilai 0 yang dimana melakukan switch pilihan yang pada case pertama dengan menampilkan atau membuat wadah untuk memasukkan bilangan desimal yang dimana user atau penggunanya yang akan memasukkan bilangan desimal tersebut, yang dimana pemrogramannya dibaca oleh n ini yang dimana nilainya banyak n yang ingin kita masukkan. Nah, kemudian menggunakan while dimana menyatakan bahwa nilai n itu lebih dari 0, yang dimana mendeklarasikan i indeks i sama dengan n modulus 2, n sama dengan n per 2 yang melakukan i++ balik ke persyaratan jika i sama dengan 0 tadi. Nah, kemudian jika kita melakukan perulangan case pertama, dia akan melakukan perintah cout dengan menampilkan hasil dari desimal ke biner, yang dimana mendeklarasikan rumus p sama dengan i dikurang 1 yang melakukan perulangan for dengan menyatakan i sama dengan p, di mana p itu nilainya lebih besar sama dengan 0, yang dimana melakukan perulangan p min jika memenuhi syarat dengan menampilkan nilai atau hasil dari nilai atau hasil dari q indeks b. Kemudian break untuk memberhentikan case pertama. Kemudian pada case kedua dia sama seperti case pertama dengan cout masukkan bilangan desimal, kemudian yang dibaca oleh n, kemudian while menyatakan n lebih besar dari 0, kemudian mendeklarasikan i indeks i sama dengan n modulus 8, di mana n sama dengan n per 8 yang menyatakan perulangan i++. Kemudian akan melakukan perintah cout untuk menampilkan desimal ke oktal dengan mendeklarasikan bahwa p sama dengan i dikurang 1 yang menyatakan perulangan for
I sama dengan P dikurang P lebih besar sama dengan 0 yang akan melakukan perulangan P min jika sampai memenuhi syarat, yang dimana akan menampilkan hasil dari Q di Q indeks P. Kemudian break untuk case pertama. Case kedua. Selanjutnya, pada case ketiga, yang dimana kita akan melakukan perintah untuk memasukkan angka desimal, kemudian menyatakan while n lebih besar dari 0 dengan mendeklarasikan Q indeks I sama dengan n modulus 19, yang dimana n sama dengan n per 16, yang melakukan perulangan I++, yang dimana nantinya akan menampilkan desimal ke dalam hekadesimal. Kemudian P sama dengan I dikurang 1 yang melakukan perulangan for, di mana I sama dengan P kurang dari sama dengan 0 jika memenuhi syarat, maka dia akan melakukan perulangan P min. Kemudian terdapat kondisi perulangan kondisi dengan menggunakan if yang menyatakan bahwa nilai Q indeks P itu lebih kecil dari 10. Maka dia akan menampilkan nilai Q indeks P. Jika tidak, dia akan melakukan switch pilihan Q sama P kembali, yang dimana case 10-nya itu menampilkan A, kemudian break untuk case 10, case 11 menampilkan B, kemudian break untuk case 11, case 12 menampilkan C, kemudian break untuk case 12, case 13 menampilkan D, kemudian break untuk ke case 13, case 14 menampilkan E, kemudian break untuk case 14, case 15 menampilkan F, kemudian break untuk case 15. Nah, kemudian mendeklarasikan karakter menggunakan get, yang dimana terdapat perulangan kondisi kembali bahwa menyatakan karakter sama dengan Y. Jika ya, maka dia akan kembali ke awal dan memasukkan nilai desimal kembali. Nah, kemudian jika tidak, maka dia akan menampilkan terima kasih. Kemudian menutupnya dengan tanda kurung kurawal, maka program berakhir. Nah, jika program yang sudah kita lakukan sudah selesai, maka kita jalankan atau kita running saja untuk mengecek apakah program yang sudah kita lakukan itu benar. Dengan memasukkan, silakan pilih menu. Nah, di sini kan menunya terdapat 1, 2, dan 3. Ini misalkan kita memasukkan 1, enter, kemudian kita masukkan bilangan desimal, misalkan 12,657. Jika di enter, maka dia akan menampilkan bilangan ke biner, yang dimana 1100. Nah, jika kita enter lagi, maka akan menampilkan kembali ke false tadi yang menyatakan if perkondisian if terima kasih. Nah, selanjutnya, maka di sini kita akan memasukkan menu pilihan 2, desimal oktal. Kemudian kita akan memasukkan memasukkan bilangan desimalnya, kemudian enter. Nah, di sini terdapat hasil dari desimal ke oktal. Jika di enter, maka akan menampilkan terima kasih. Begitu juga pada menu ke desimal dan hekadesimal. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja pilihan menunya, maka akan menampilkan biner, oktal, dan hekadesimal.